Sepatu trail run fungsinya untuk apa? Sepatu gunung fungsinya untuk apa? Gunakan sesuai fungsinya saja. Halo guys, gue lagi di acaranya Outdoor Pro dan Outdoor Adventure ya. Dua grup outdoor ini, di mana Outdoor Pro kita udah pernah bedah sebelumnya. Nah ini adalah acara rilisan produk terbaru mereka untuk 2026 ini ya. Ini ada satu hal yang menarik nih teman-teman ya. Gue mau kasih tahu kalian apa bedanya Outdoor Pro dengan Outdoor Adventure. Dimana ternyata Outdoor Pro itu adalah brand untuk gear outdoor yang profesional, yang bener-bener proper. Sedangkan mereka ternyata punya lini untuk urbannya, namanya Outdoor Adventure. Nah, nanti kita akan lihat beberapa produk dari Outdoor Pro dan Outdoor Adventure ini ya. Apa aja yang spesial dari rilisan kali ini? Kita akan mendengarkan ya banyak cerita-cerita juga dari teman-teman Outdoor Group ini. Dan kita juga ngelihat produk-produknya ada apa aja. Cuman satu hal yang gue pegang banget nih ya, mereka itu cerita sekarang melakukan simplifikasi produk. Di mana terjadi ada 3 kategori produk. Yang pertama adalah hiking, di mana produk mereka yang sudah menjadi core-nya adalah ya buat hiking ya teman-teman ya. Terus kemudian kita juga menemukan ada untuk trail dan running ya, trail atau trail running lah ya. Nah di sini kita juga ngelihat Outdoor Pro ini ikutan bandwagon orang-orang brand-brand lain yang membuat trail run, di mana diprediksi memang sejak 2025 trail run ini akan jauh lebih meledak dibandingkan sama road running ya. Dan nggak salah sih sebenarnya brand outdoor yang sudah berpengalaman bertahun-tahun gitu ya membuat produk outdoor kemudian membuat produk yang trail running. Karena apa? Karena tadi juga kita mendengarkan pemaparan dari para desainer produknya ya, orang-orang R&D-nya, ternyata mereka melakukan R&D yang cukup dalam juga. Terus kategori ketiga adalah urban ya, dimana ini kebanyakan ranahnya dari outdoor adventure ya. Nah produk-produk urban ini dengan adventure look itu bisa dipakai ke sehari-hari, dimana teman-teman juga mungkin udah sering lihat ya, ada banyak yang pakai ya sepatu-sepatu outdoor gitu ya, sepatu-sepatu buat technical, ternyata dipakai ke coffee shop, dipakai hari-hari. Karena apa? Karena desainnya yang keren. Nah langsung aja kali ya kita gas lihat produknya. Kalau pecinta sepatu outdoor, kita bakal ngecekin ya koleksi terbarunya dari Outdoor Group. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita mau coba review singkat dulu. Ada apa aja sih di sini? Yuk guys, kita lihat barang-barangnya. Pertama kita mau lihat sepatu sendal dari Outdoor Adventure ya. Ini adalah lini dari lifestyle ya Pak ya? Oke, ini ada apa aja nih Pak? Kalau boleh diceritain Pak. Jadi kalau untuk yang lifestyle ini kebanyakan memang dipakai untuk yang acara-acara urban ya. Sifatnya yang urban, jadi yang pemakaiannya juga paling seperti ini di pedestrian, kayak gitu-gitu kan ya. Batunya juga bukan yang batu-batu keras dan mereka dipakainya bisa dipakai untuk daily. Tapi tetap juga, karena memang salah satu inovasi kami adalah di wings ininya tadi ya. Ini memang bisa menopang tadi. Supaya apa untuk anti fatigue-nya, untuk biar nggak capek segala macamnya ya. Dan kemudian di sini memang ada anatominya sehingga kaki yang masuk itu benar-benar sudah terlindungin mereka gitu. Jadi meskipun nggak hanya untuk recovery di gunung ya, sehari-hari pun juga butuh yang sendal yang seperti ini. Nih, ini desainernya nih, alasannya apa nih kemarin ini Mas Dian? Selain yang dijelasin sama Pak Budi tadi, sendal ini cukup nyaman dipakai. Pertama, kita mulai dari atas, rubber. Oke. Uppernya ini rubber. Rubbernya adem, coba pegang sendiri. Coba, maaf ya Pak ya, izin ya. Oh, Adem. oke. Nggak Ini- bikin panas di kaki. Iya, ini belum apa-apa udah dingin ya Pak ya, Iya. tapi beda loh sama suhu di sini ya, bukan karena lagi malam di luar ya Pak ya. Kalau kita suhu ruangan lebih dingin ini dah, coba. I see, ini menarik nih ya. Nah, Terus kita turun ke bawah. Ini mungkin kalau orang mikir gampang putus, enggak. Sudah diukur Ini berapa? Kayak kisaran berapa kilogram force Pak? bisa sampai 60 kilo ini. 60 kilogram. Molor force. bisa aman sampai sih. jengkal. Iya, aman banget. Molor bisa sampai jengkal. Iya. 60 kilogram force itu tarikan orang aja lewat Pak ya. Iya. Ada yang menarik lagi nih Pak. Kalau buat saya ini menarik nih modelnya. Boleh cerita nggak? Tadinya kalau kita ngomong slope, pasti orang mikirnya orang yang 40 ke atas, Betul, kayaknya betul. sopan, ya kan, udah nggak apa gandeng bini ngantar belanja ke Sarungan. pasar, sarungan, Ah. peci. Iya. Nah, kita bikin sendal untuk anak muda, Anak kuliahan masih anak cocok kuliahan. ya? Saya pikir kita nggak usah bikin macam-macam lah, dengan kita melihatnya aja, wah, ini untuk belasan tahun juga masih bisa pakai. Wah. Tuh. Oke. Pak, personal favorit dari seluruh ini Pak, yang mana? Terus kalau boleh diceritain. Kalau saya, ini kan dari segi fungsional. Kalau saya lebih, tentu saya favorit yang ini. Oke, ini yang pakai Ini sole yang recovery terbaru. tadi ya? Ini ada recovery. Ini sudah rilis atau Ini yang baru? emotion. Ini teknologi emotion tadi. Yang di sininya ada apa? Grip-gripnya ini Iya, yang bisa nahan untuk Jadi
dipakai grip ini bisa di tempat yang licin, bisa di tempat yang keras. Kalau yang grip yang tadi yang Richard itu kan buat ke gunung bisa dipakai. Kalau ini buat santai. Tapi soalnya berarti sama dengan si Richard tadi ya Pak ya? Iya. Cuman gripnya lebih rata. Si midsolnya ya? Si Iya. midsolnya sama. Jadi makanya kita kan punya 2 brand nih, Pro sama ADP. Jadi satu masing-masing punya teknologi tersendiri. Oke, kita akan mulai dengan produk terbarunya, di mana Outdoor Pro ini sekarang punya untuk running dan trail running. Dan gue sudah bersama dengan Pak Anto, selaku desainernya ya. Nah, ini adalah seri-seri, ini running semua ya Pak ya? Nama artikelnya apa Pak? Ini karena masih prototipe jadi kita belum kasih nama artikel. Oke, oh belum rilis berarti ya? Baru presentasinya aja tadi ya guys ya? Ini juga baru ibaratnya material yang kita gunakan masih bisa berubah. Kalau kita lihat gaya-gaya soalnya, sepertinya lebih ke road running, betul nggak Pak? Tuh, road running. Meskipun labelnya trail run ya di sini ya, tapi nggak berarti dia full untuk trail. Ini masih prototype ya, bisa berubah. I see ya, nanti ini cukup unik teman-teman, tapi ada satu fitur yang agak unik sebenarnya buat road running Pak. Ini soalnya berat. Nah biasanya kalau teman-teman road running itu senangnya ringan-ringan. Padahal belum tentu durable ya Pak ya. Saya pengen nanya yang ini nih Pak. Ini kelihatannya paling gahar nih. Nah ini nih Pak. Ini sebenarnya buat running atau sport style nih Pak? Ini sebetulnya trail running. Gitu kita buat trail running, cuma sedikit lebih berat ya karena ini rubber dan dia rada mangkok gitu, kayak outsole mangkok gitu. Nanti kita lihat ya end produknya seperti apa. Tapi ini kalau kita lihat nih ya, mungkin Pak dari semua koleksi yang ada hari ini kelihatannya wah sesuai selera pasar nggak sih? Coba teman-teman yang nonton juga komen di bawah ya. Ini cukup menarik nih. Satu produk lagi, Outdoor Pro kan terkenal buat sepatu hikingnya Pak ya. Tadi kita belum bahas. Nah ini apa bedanya sama Link kemarin Pak? Nah, ini kan yang saya tadi udah presentasikan bahwa ini dibuat jadi kelanjutannya dari Link yang pertama. Oh, ini upgrade-nya. Ini sih benar-benar udah ganti model, cuma tarikan garisnya saya pakai tarikan garis yang tidak keluar dari Link yang lama gitu. Nah ini upgrade-nya apa Pak? Boleh sebutin mungkin 2-3 poin utama yang di-upgrade dari Link yang kemarin? Oh, kalau upgrade yang pertama sih paling yang pertama outsole-nya. Kita outsole-nya kita upgrade. Kedua desainnya juga kita upgrade. Dan ini yang ketiga mungkin kita coba akan lebih memperkuat bagian depan sama belakangnya. Ini kan depannya ini udah pakai rubber. Kita lihat Ini rubber. Nah ini kita perkuat lagi. Mungkin ini nanti meshnya pori-porinya lebih kecil lagi. Gitu. Paling ini nanti saya mau ganti ya semacam sweat lah biar lebih keluar kelihatan aura kerasnya gitu. Sendal ini didesain sama mahasiswa. Wah, kita kenalan dulu dong sama Ibu Dekannya. Wakil Dekan. Ibu Dekan ya. Nah, Ibu Bu Hendriana ya. Ini boleh cerita sedikit nggak mahasiswa Ibu katanya yang ngedesain ini loh. Kita ini berkolaborasi dengan Outdoor itu udah 10 tahun lebih atau mungkin hampir 20 tahun. Jadi mahasiswa kita titipkan ke sana, kita kunjungan industri dan untuk yang spesial ini kita punya satu kelas studio. Jadi kalau ini dari program studi desain produk ya. Desain produk itu ada 6 SKS studio. Brief desainnya dari Outdoor dan mahasiswa 15 orang mendevelop dan ini 5 yang di sini yang dibikin prototipe pertamanya ini yang terpilih oleh Outdoor. Ini prototipe pertama loh. Jadi masih di-develop lagi untuk menjadi lebih sempurna. Tadi kan Dimas cerita ya harus diulang. Nah, ini baru yang pertama nih. Ini teman-teman lihat deh. Ini mahasiswa belum lulus ya Bu ya? Belum, ini masih masuk semester 5. Semester 5 tuh guys. Kadangkala kita tuh meremehkan aja loh hasil karya anak bangsa. Karena sebenarnya banyak yang punya talenta ya Bu ya. Cuman kurang disorot dan kurang dikasih panggung. Ini contohnya nih ya, ketika brand lokal mau kasih panggung sama anak-anak berbakat ya jadinya kayak gini. Udah kalian kasih rating deh dari segi looknya kayak gimana. Kalau gue sama videografer sih suka banget nih. Ini boleh dijelasin sedikit nggak nih? Ini proses desainnya. Ini kelas ya, maksudnya akademik berarti kita memang harus berdasarkan riset. Jadi mendesain produk itu nggak pengennya ginilah, pengennya kita. Tapi kita harus berdasarkan riset. Ini diantaranya ini kita pakai design thinking process. Ada latar belakang masalahnya dulu. Ini riset kita melalui kuesioner, interview, observasi, melihat ke Gen Z seperti apa.
Lalu di sini kita dapat kesimpulan, di sini kita membandingkan dengan merek lain karena itu penting banget ya, benchmarking. Lalu di sini mulai mood board, market board, sketsa, dan kemudian ini desain akhirnya. Yang ini akan dibuat prototipe juga, cuma dalam proses. Oh, oke. Tapi berarti ketika bikin produk itu bukan berdasarkan gua maunya apa, tapi melihat market juga. Betul, karena itu bedanya desain dengan mungkin seni ya. Sebagian orang masih rancu antara seni, kalau seni lebih subjektif, tapi kalau desain itu harus objektif. Jadi kan kita bikin produk bukan buat kita sendiri, tapi buat pasar. Iya, betul. Tuh, bukan tergantung kreatif direktur yang mau bikin apa loh. Ada prosesnya, guys. Terima kasih Ibu, kita belajar banyak malam ini. Nah, kita pindah lagi nih. Ada apa lagi sebenarnya di malam ini? Nah, sekarang gue udah bersama Mas Tommy atau Bocah Hutan. Saya sebetulnya adalah penonton setianya Mas Tommy. Aduh, terima kasih. Saya pengen nanya nih, sebenarnya sepatu outdoor yang bagus tuh kayak gimana sih? Saya balik nanya nih, outdoornya untuk kepentingan apa? Bener juga. Karena nggak ada satu untuk semua ya. Betul sekali. I see. Ambil contoh deh, pendakian. Mhm. Oke. Kalau saya memang dari dulu based on experience, dari pengalaman saya yang sudah, the best sepatu gunung yang paling baik itu kita lihat dari modelnya dulu, Kang Dimas. Jadi model saya itu tidak akan pernah melepaskan satu model sepatu yang memang itu harus mid cut. Karena saya suka bawa beban berat. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang memang suka mendaki gunung, bawa carrier berat, itu diusahakan sepatunya mid cut. Karena kenapa? Bisa lebih memberikan perlindungan di ankle lebih maksimal. Terus gripnya juga harus oke dong. Gripnya juga harus oke, terus materialnya juga harus oke. Pokoknya kalau misalnya teman-teman ada yang nanya, kan biasanya suka ada yang nanya, Bang, kalau misalkan kita bawa barang bawaannya yang ringan, apakah boleh menggunakan sepatu low cut? Nah, kan begitu kan? Betul. Banyak juga kan yang menanya seperti itu. Nah, di sini semuanya itu kan memang tergantung kebutuhan dan tergantung pilotnya sendiri. Tapi kalau saya, preferensi saya pribadi, yang mungkin teman-teman mau ada yang ngopi boleh, enggak pun enggak apa-apa. Untuk pembawa beban berat, untuk mendaki gunung, itu disarankan memang harus mid cut. Biar oke. Lebih aman. Mau didebat seperti apapun, itu lebih aman. Karena kenapa? Proteksi ke atasnya itu lebih maksimal dan juga lebih nyaman. Ya walaupun memang ya itu tadi, kita kan sempat ngobrol sama Kang Dimas tadi. Tidak ada satu sepatu untuk semua kegiatan. Pastikan sepatu mid cut punya kekurangan. Pergerakannya masih kurang fleksibel dibandingkan sepatu yang low cut kan. Pergerakan bisa lebih lincah, terus lebih breathable juga kalau sepatu yang low cut kan. Tapi kalau sepatu mid cut mungkin agak sedikit kaku. Tapi kita jangan sampai nge-trade kenyamanan sama safety. Nah, karena sepatu yang outdoor yang benar-benar bisa melindungi kita, itu tentunya dari aspek safety-nya juga kita harus perhatikan. Ada contohnya nggak di sini? Kalau saya, karena memang ini nih. Nah, yang saya pakai juga sama nih, cuman beda warna aja. Ya, ini mid cut juga ya. Mid cut, karena ini proteksinya lebih oke, lebih maksimal. Kan ankle kita kan menarik. Betul. Menarik sekali karena kenapa? Ini mekanismenya memang tidak terbatas ya, kita bisa muter-muter. Cuman kalau kita pakai sepatu yang memang mid cut, untuk peluang keseleo ini masih ada proteksi tuh. Betul. Masih kerasa. Iya, kita nggak tahu nanti di gunung seperti apa kan. Betul. Terus di samping yang bawa beban berat, untuk sepatu mid cut, preferensi saya itu adalah kalau jalurnya teknikal, banyak akar, banyak bebatuan, terjal, nah itu benar-benar harus diperhatiin. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, wah saya sudah pakai sepatu mid cut udah lama nih bawa beban berat, ya itu mungkin dia latihannya beda. Mungkin menggunakan metode latihan naik gunungnya berbeda. Tapi kalau untuk yang baru mendaki gunung, pemilihan sepatu outdoor itu memang harus benar-benar proper sesuai dengan apa yang didesain untuk fungsinya. Kan? Pokoknya kalau saya, ini preferensi saya, kita memang tidak punya kemampuan buat merubah mindset orang. Tapi paling enggak kita bisa masih ngasih insight yang bisa dimanfaatkan sama orang. Asik ya. Mas Tommy, satu pertanyaan lagi nih. Saya kepikiran, sekarang lagi banyak yang naik gunung pakai sepatu trail run. Sebenarnya bisa nggak sih untuk naik gunung ya secara awam dan umum aja? Pertanyaan Kang Dimas saya jawab dengan santai dan gampang. Sepatu trail run fungsinya untuk apa? Sepatu gunung fungsinya untuk apa? Gunakan sesuai fungsinya saja. Nggak mungkin kita pakai sandal jepit untuk naik gunung, nggak mungkin juga kita pakai speed boot untuk mengarungi 7 samudra. Jadi pokoknya gunakan sepatu sesuai dengan fungsinya
biar teman-teman bisa aman, karena ini konotasinya yang awam, yang memang belum pernah mendaki gunung. Segala sesuatu, apalagi yang namanya alas kaki, harus diriset dengan baik dan benar. Jangan sampai mengorbankan keamanan demi kenyamanan yang belum tentu aman. Jadi gunakan sepatu sesuai dengan fungsinya. Boleh pakai sepatu trail run kalau atlet profesional yang memang sering bolak-balik gunung. Tapi buat kita mah ya udahlah. Yang aman-aman aja ya. Ya, dan kita juga udah pernah ngetes ini, by the way, ini jempolan banget sih dari hasil tes kita. Kalau teman-teman ada yang belum nonton, coba aja nonton videonya. Terima kasih banyak Mas Tommy. Ura. So itu dia guys patroli kita kali ini ya. Dan gue sama Bocah Hutan sama-sama setuju. Pas masuk sini pertama kali kita bingung. Ini Outdoor Pro atau bukan? Karena Outdoor Pro 2026 bakal beda banget. Oke? Itu aja dari gua video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.